Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba Islam, hamba-hamba iman, hamba-hamba yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri di belakang syariatnya Nabi, yang mengikuti perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan jenengan punya nikmat-nikmat, di atas nikmat itu semuanya jenengan ditakdirkan untuk ikut serta di dalam mengemban apa yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Katanya Nabi, saya itu diutus oleh Allah dengan profesi sebagai seorang pengajar. Saya itu diutus untuk ngajari umat. Saya itu diutus untuk memahamkan umat. Saya itu diutus, tujuan utamanya adalah membawa ilmu-ilmu yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala agar manusia ini paham dia itu harus ngomong dengan cara apa, pergi kemana, mikir bagaimana, kerentek hatinya harusnya seperti apa. Nabi Muhammad itu diutuskan untuk memberikan contoh kepada kita. Kalau kita jadi istri yang gimana, kalau jadi ibu yang bagaimana, kalau jadi anak yang seperti apa. Karena kehidupannya Nabi Muhammad itu sempurna. Semua yang dialami oleh manusia pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan telah menjadi contoh bagi sesulit-sulitnya manusia. Beliau dapat cobaan dari Allah Ta'ala itu lengkap. Gak ada yang gak terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mayoritas lahir punya bapak, punya ibu, sebagian lagi punya ibu aja, sebagian lagi punya bapak saja, sebagian lagi enggak punya siapa-siapa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan enggak punya abah, umur 4 tahun, ibunya juga enggak ada. Jadi istilahnya sesulit-sulitnya manusia, kalau berkaca kepada kesulitannya Nabi, kesulitannya dia tetap lebih gampang. Kalau kita mau jadi guru, kita profesinya sebagai guru. Saya ini jadi guru harus gimana? Harus seperti apa? Nggak perlu nyontoh siapa-siapa, tapi cukup jenengan nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu mu'alliman. Katanya Nabi, saya itu dari sekian banyak profesi yang dilakoni sama Nabi, tapi tujuan utamanya beliau adalah sebagai seorang pengajar. Nabi Muhammad pernah jadi pedagang. Sebelum berdagang beliau pernah jadi karyawan. Ketika jadi karyawan, beliau jadi karyawan yang terbaik. Ketika beliau bekerja kepada Sayyidah Khadijah, beliau menunjukkan akhlak seorang karyawan yang terbaik. Sampai ke tingkat apa? Sampai ke tingkat dipek bojo karo bose dewi. Gitu. Sampai Sayyidah Khadijah terpana dari akhlaknya Nabi, dari keindahan cara transaksinya Nabi, dari keindahan bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia, sampai bikin beliau ini jatuh cinta luar biasa dari bojone.
Setelah itu langsung jadi apa berarti? Jadi bos langsungan, gitu. Langsung jadi berubah statusnya menjadi seorang pengusaha, dan ketika beliau jadi pengusaha, beliau memperlakukan karyawan-karyawannya dengan cara yang terbaik. Sampai akhirnya di usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi sebagai pembawa risalah. Semenjak itu juga full time, istilahnya full time 24 jamnya nabi beliau dedikasikan semuanya untuk agamanya Allah. Jadi ulama, jadi ustadz, jadi pengajar dan beliau menjadikan semua apa yang beliau miliki untuk Allah. Hartanya diperjuangkan, putra putrinya diperjuangkan, apa yang bisa beliau lakukan dilakukan. Media apapun yang dipakai beliau pakai. Negeri Mekah menjadi saksinya. Tidak ada satu jengkal pun tanah di Mekah kecuali Rasulullah pernah berdiri di situ, pernah menggaungkan di depan seluruh umat Mekah, di seluruh penduduk Mekah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Pak, Bu, Nak, Kang, Mbak, siapapun dipanggil sama Nabi, ayyuhan nas, siapapun kamu wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Kamu akan dibebaskan dari api neraka. Kamu akan keluar dari golongan hamba yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu digaungkan sama Nabi di pasar-pasarnya Mekah, di gang-gangnya Mekah, di rumah-rumah penduduk, bahkan puncaknya di puncak-puncak gunung. Beliau menggaungkan kalimat-kalimat tersebut. Kenapa kok di atas gunung? Kalau gunung di zamannya Nabi itu setara kayak televisi zaman sekarang, setara kayak radio zaman sekarang. Medianya dulu nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Media paling puncaknya adalah ketika ada seseorang naik di atas gunung, naik di atas gunung-gunungnya Mekah. Setelah itu ngajak orang-orang semuanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya dipanggil. Bahkan Sayyidah Fatimah pun dipanggil, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu nggak beriman sama Allah Ta'ala, saya tidak punya kuasa apapun untuk menyelamatkanmu. Wahai Khadijah, wahai istriku, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Kalau kamu tidak iman, saya tidak mampu untuk menyelamatkan kamu. Bani Quraisy, Bani Hashim, Bani ini dipanggil satu persatu sama Nabi Muhammad untuk mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pakai ngalami hal-hal sulit seperti itu, Bu. Kita tidak perlu ngalami propaganda yang luar biasa sampai ke tingkat Nabi Muhammad itu dicaci, dimaki, dikatakan penyihir, dikatakan tukang tenung, dikatakan dukun, dikatakan segala macam. Bahkan bukan cuman pakai kata-kata, ditempeleng pernah, diinjak kepalanya pernah, dikeroyok sama 20 orang pernah, sampai beliau pingsan terkapar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu semuanya sudah dilalui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai suatu hari ketika beliau sujud di depan Ka'bah, datang para pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafirnya Quraisy. Mereka ngambil jeroannya hewan-hewan ternak mereka yang sudah busuk, dicampur sama kotoran-kotorannya, dilemparkan di atas punggungnya Nabi Muhammad, diratakan di atas punggungnya Nabi. Nabi Muhammad tidak naik-naik dari sujudnya beliau. Lari putri kecilnya Nabi, Sayyidah Fatimah Zahra, waktu itu usianya belum genap 10 tahun. Beliau lari mendatangi Nabi Muhammad yang dalam keadaan sujud, dibersihkan sambil mengatakan, apa salahnya orang yang ngomong la ilaha illallah? Apa salahnya orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah? Apa salahnya orang
nggak pernah nyakiti siapapun, nggak pernah ngambil haknya siapapun, nggak pernah berkata kasar kepada siapapun. Apa salah ayahku ini sampai diperlakukan seperti ini? Nangis Sayyidah Fatimah. Digendong setelah selesai Rasulullah duduk tahiyat menyelesaikan sholatnya, digendong Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak berhenti, air matanya ngalir, diusap sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ya Fatimah, la tabki ya Fatimah, wahai Fatimah, gak usah nangis wahai Fatimah, jangan nangis kamu Fatimah. Inna dina abaki sayablugh ma balagatis syams. Ketahuilah wahai Fatimah, agama ayahmu ini nanti akan nyampe ke setiap tempat yang di situ ada mentarinya Allah. Agama ayahmu ini nanti akan nyampe ke setiap tempat yang di situ terkena sinar mataharinya Allah. Agama ayahmu ini akan nyampe di setiap tempat yang di situ ada kehidupan, akan nyampe agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terbuktinya, Bu? Sekarang. Kapan itu terbuktinya? Saat ini, setelah 1400 tahun dari perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyampe kita yang hidup di tanah Jawa ndak ngerti bahasa Arab, gitu. Ngertos orang boten jenengan bahasa Arab. Kula lek ngomong nek bahasa Arab jenengan kira-kira saged nyaut napa boten? Nggih. Beda bahasane, nggih. Bahkan sampai ke Madura yang nggak ngerti bahasa Indonesia sekalipun ada orang rukuk, ada orang sujud, ada orang-orang yang rindunya kepada Nabi Muhammad melebihi rindunya kepada orang tuanya. Yang kangennya sama Nabi Muhammad melebihi kangennya sama bapak ibunya. Yang gembiranya dengan kelahirannya Nabi Muhammad ngalahi gembiranya dengan hari lahirnya sendiri. Orang-orang jenengan kalau ngelihat datangnya bulan Maulid niku, sampai bikin acara, bikin gerebekan, bikin ini, bikin itu. Untuk apa itu semuanya? Untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang tahunnya dewi loh boten ngoten, ulang tahunnya sendiri aja kadang-kadang nggak sampai seperti itu. Tapi sama ulang tahunnya Nabi Muhammad gembiranya luar biasa. Jadi terbukti perjuangannya Nabi yang semacam itu terbukti. Kita rasakan nikmatnya sekarang, Bu. Terutama kita orang perempuan. Guru saya sering kali mengatakan kalian para perempuan harus sangat berterima kasih dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah tidak ada satu orang pun, tidak ada satu manusia pun yang lebih perhatian dengan nasibnya kaum perempuan lebih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman di mana perempuan-perempuan sudah selayaknya barang, bahkan di zaman jahiliyah itu dikatakan kalau ada perempuan, kalau istrinya lahiran, orang-orang dulu kan anaknya banyak-banyak, sampai di rumah-rumah sendiri itu nyiapkan kamar bersalin. Cuman bedanya kamar bersalinnya, tempat kasur untuk bersalin itu di bawahnya sudah ada lubangnya. Jadi begitu bayi itu lahir ditampani sama dukun beranak, kalau anaknya laki-laki diselamatkan, kalau anaknya perempuan langsung dipendem di tempat hidup-hidup. Itu nasibnya perempuan di zaman jahiliyah. Belum lagi kalau mereka lagi haid, belum lagi kalau mereka ditinggal mati sama suaminya, lagi jalanin masa iddah, tidak boleh ada di ruangan yang sama dengan para laki-laki. Didelik di kamar kecil, kamar kecil, tidak boleh mandi, tidak boleh bersih-bersih, tidak boleh potong kuku, tidak boleh sisiran, sampai seberapa lama? Kalau jalani masa iddah itu dilakukan selama setahun. Iddahnya zaman jahiliyah itu 1 tahun, Bu. Kita didiskon sama Allah Ta'ala 4 bulan 10 hari. Umat Islam didiskon sama Allah Ta'ala 4 bulan 10 hari. Bahkan nas Al-Qurannya masih ada.
awal di dalam surat yang bahas tentang iddahnya perempuan ditinggal wafat suaminya itu, pertamanya Allah Ta'ala mengatakan ilal haul, setahun kalian harus menjalani masa iddah, berkabung, berduka karena wafatnya suami. Tapi setelah itu didiskon sama Allah Ta'ala, arba'ata asyurin wa asyra, cukup diem 4 bulan 10 hari. Okay. Setelah itu juga apa? Perempuan-perempuan di zaman itu, perempuan-perempuan di zaman itu banyak di antara laki-laki itu yang punya aturan lek bojone mesem. Kalau istrinya senyum sama suaminya, suaminya punya hak untuk nyabut giginya. Jenengan bayangkan, ini lek terjadi di zaman sekarang, jenengan nompong kabeh mesti. Gak enek sing wani ngene, nggih. Giginya lepas semuanya. Apalagi perempuan model sekarang cengengesan ngoten niku, nggih. Jadi mesem nggih, senyum, bukan ketawa loh nggih. Cuma senyum di depan suaminya. Itu suaminya gini, ambil tang satu, cek satu, nggih. Itu perempuan di zaman itu. Datang Nabi Muhammad, nggih. Ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, lahir putri pertamanya, dikasih nama Ruqayyah. Perempuan disayang-sayang sama Nabi, diperlakukan sebagaimana beliau memperlakukan anak laki-lakinya. Lahir laki, dilalah anaknya Nabi semuanya perempuan. Ada laki-laki tapi semuanya meninggal kecil-kecil. Sayyidah Ruqayyah lahir, Ummu Kulthum lahir, Zainab lahir, Fatimah lahir. Semua putrinya Nabi lahir di zaman jahiliyah, sebelum datangnya agama Islam. Tapi cintanya Nabi sama putri-putrinya ngalahi cintanya orang laki-laki pada zaman itu dengan anak laki-laki mereka. Kan sampai diabadikan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah itu kalau sudah dikasih kabar gembira, punya anak itu kan kabar gembira, dikasih anak sama Allah Ta'ala, ini kan nikmat yang luar biasa. Tapi ketika dikasih kabar gembira anaknya perempuan, mukanya langsung merah padem, langsung nesu karo sapa asline, gitu. Marah sama siapa? Anak-anak itu dia sendiri yang bikin. Lahir perempuan, dia yang marah. Memangnya ibu-ibu itu bisa nyetel? Bisa nyetel. Saiki milike lanang, saiki milike wedok, kan tidak bisa. Tapi mereka marah semarah-marahnya karena dapat kabar yang semacam itu. Makanya guru saya bilang, kita para perempuan, kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, kita harus lebih cinta. Kalau orang rindu sama Nabi Muhammad, kalian harus lebih rindu. Karena kalau bukan karena datangnya Nabi Muhammad yang begitu perhatian dengan kaum perempuan, kita akan terus-terusan berada di zaman yang luar biasa mengenaskan, yang luar biasa ndak enaknya. Nabi Muhammad itu saking perhatiannya, setiap kali selesai sholat subuh, beliau datangi safnya para perempuan. Setelah itu mengatakan, ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, ada yang mau ngadu. Setiap kali selesai sholat, setiap kali selesai sholat, yang diparani duduk bapak-bapak, ibu-ibu, yang diparani sama Nabi Muhammad. Ada yang bahkan sampai ke tingkat apa? Nabi Muhammad nanya, ada yang mimpi sesuatu, ceritakan sama saya. Mimpimu cerita no, masalahmu cerita no. Kalau ada yang sakit di antara kalian, tak jenguk. Kalau ada yang meninggal di antara kalian, saya akan mentakziahinya. Kalau ada masalah apapun, cerita sama saya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya hadis-hadis yang berkaitan sama perempuan, yang sampai Nabi Muhammad aturan-aturan yang sampai perempuan dikatakan lebih baik perempuan itu tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah aja. Kalau di rumah ada tempat yang lebih dalam lagi, masuk ke dalam. Kalau ada punya ma'bad, bersolat di situ. Sholatnya perempuan di tempat yang paling dalam, di dalam rumahnya, itu lebih baik ketimbang sholatnya mereka di masjid bersama Nabi Muhammad sekalipun. Ini ku saking nopone, saking ngemane Nabi sama kaum perempuan. Takut kenapa-kenapa di jalan,
takut lek kecelakaan, takut lek keserimpet klambine dawa marai. Nggih toh? Perempuan kan bajunya panjang, pakai gamis, kadang pakai rok dan lain sebagainya. Rasulullah lebih khawatir sama jenengan ketimbang suami-suaminya jenengan atau bapak-bapaknya jenengan. Laki-laki zaman sekarang kan nggak peduli malahan, gitu. Anak orang-orang zaman sekarang, ayo ya, mah, belajar sepeda motor kono. Kenapa? Yung anakmu terno sekolah, jemputan lek sekolah, moro pasar dewe, nio sendiri. Nabi Muhammad tidak ada yang ke pasar. Nabi Muhammad yang belanja. Nabi Muhammad. Wong wedok ngapain? Macak, mana, meteng, meteng, masak, mateng, macak, mana. Niku tok tugasnya perempuan yang wajib sebenarnya di dalam agama Islam. Jadi kalau misalkan perempuan masak, setelah itu ngantarkan anak sekolah, itu karena rahmatnya para kaum perempuan. Karena rahmatnya kaum perempuan. Makanya kita perlu syukur. Alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah jadi manusia-manusia, perempuan-perempuan yang diperhatikan sedetail itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi Muhammad suruh kerudungan, sama Nabi Muhammad disuruh nutup aurat, sama Nabi Muhammad suruh kalau ngomong pelan-pelan, jangan keras-keras suaranya terdengar di antara laki-laki. Untuk siapa? Demi siapa? Demi kita, Bu. Demi kehormatan kita, demi kebaikannya kita, karena khawatirnya Nabi dengan para perempuan. Karena khawatirnya Rasulullah menganggap semua perempuan itu seakan-akan putrinya, seakan-akan istrinya, seakan-akan saudarinya. Jadi Rasulullah SAW begitu perhatian dengan kita. Itu harus kita syukuri. Ditambah lagi dikasih sama Rasulullah contoh-contoh yang begitu banyak. Ini putriku Sayyidah Fatimah, ada istriku Sayyidah Khadijah, ada istri-istrinya Nabi. Kenapa kok istrinya Nabi itu banyak? Biar banyak contohnya untuk kita. Biar banyak contohnya untuk kita. Kita bisa ngikuti jejaknya Sayyidah Saudah yang dinikahi Nabi di usia 50 tahun, seumuran sama Rasulullah SAW. Kacek seminggu Rasulullah nikah lagi dengan seorang perempuan yang usianya masih 9 tahun, yaitu Sayyidah Aisyah. Niki lah secara logika kita mikir, kalau Rasulullah itu nikah banyak itu karena hawa nafsunya, istilahnya apa mungkin seseorang itu berpikir berseminggu rabi langsung rabineh, sebulan kemudian nikah lagi, dua bulan kemudian nikah lagi. Tidak masuk akal, Bu. Jadi semua pernikahan Nabi setelah Sayyidah Khadijah itu karena apa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kalau perempuan yang seumuran dengan suaminya, mesra-mesraannya sama suaminya itu kayak Sayyidah Saudah. Kalau yang sama lebih muda, istri yang suaminya jauh lebih tua darinya, bisa ngikuti Sayyidah Aisyah. Yang dulunya beda agama dengan Nabi, Sayyidah Sofiyah, dulunya mantan penganut Yahudi, dulunya mantan penganut Yahudi. Akhirnya banyak orang Yahudi yang masuk Islam karena pernikahannya Nabi dengan Sayyidah Sofiyah. Semuanya penuh dengan ilmu, semuanya penuh dengan hikmah, semuanya penuh dengan manfaat, dan itu nggak mungkin kecuali skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dikuatkan Islamnya, dikuatkan imannya, dikasih semangat terus untuk berjuang, dikasih semangat terus untuk ngajar, dikasih ketulusan, keikhlasan, dedikasi yang luar biasa bagus, agar cita-cita kita ketika kita ngajar bukan cuma tentang perkara duniawi, tapi lanjut sampai ke ukhrawi, sampai di sisinya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita ngajari Allah, saya ngajar kayak Nabi Muhammad ngajar.
Saya didik anak-anak alif ba ta sa nggih. Untuk apa? Untuk nyenengkan Nabi Muhammad nggih. Bos saya di sini bukan kepala sekolah. Bos saya di sini bukan para ketua yayasan. Bos saya di sini bukan siapapun dari manusia, tapi bos saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jenengan panjangkan, Bu, eman-eman waktunya jenengan, ilmunya jenengan, semua dedikasinya jenengan. Kalau cita-cita kita hanya sebatas duniawi, eman-eman panjangkan sampai di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi istiqomah semuanya nggih. Mugi-mugi dikasih ikhlas, dikasih senang, dikasih tulus, dikasih gembira di dalam mengajarkan ini, karena moodnya jenengan itu sangat berpengaruh dengan pengajarannya jenengan nggih. Apa? Jadi saya sampai pernah ditanya, saya punya TPG juga di Darussalam sana, Bu nggih. Teman-teman saya sendiri yang jadi pengajar di situ, ada yang uminya belum lulus, ada ini, tapi sudah saya suruh ngajar. Mereka mengatakan, saya belum pantas, saya masih belum bisa. Saya bilang, yang saya cari bukan semata-mata ilmu, yang saya cari bukan semata-mata sertifikat kertas yang dikasih sama orang, enggak. Tapi yang saya cari adalah hati-hatimu yang tulus, karena itu yang akan kamu transfer kepada anak-anak itu. Kalau kita guru yang jujur, insya Allah anak-anak didik kita jadi anak-anak yang jujur. Kalau kita orang yang ikhlas, insya Allah anak-anak kita juga akan jadi anak-anak yang ikhlas. Lek jenengan punya rindu, kasih, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga yang akan masuk kepada anak-anaknya jenengan. Nggih, sama anak-anak itu. Jadi yang lebih penting daripada ilmu ataupun IQ ataupun ke metode pembelajaran dan lain sebagainya, yang lebih penting dari itu adalah hati-hati kita, roh-roh kita, karena itu yang akan kita transfer lewat mereka. Sebagaimana guru saya mengatakan, gak bisa kita belajar cinta kecuali kepada seseorang yang punya cinta. Gak bisa kita belajar rindu kecuali lewat orang-orang yang perindu. Gak bisa kita belajar rasa kecuali lewat orang-orang yang punya rasa-rasa tersebut. Jenengan semuanya di sini, saya di sini juga istilahnya sharing, juga ngambil barokah dari jenengan semuanya. Mugi-mugi saya juga dikuatkan, diistiqomahkan, dikasih sama Allah Ta'ala perkara-perkara indah sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada jenengan. Mautan mawat ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.